Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Anissa Fazria, Bella Herdiana, Cindy Septiana, Faiza Tafdila, dan Fitri Dian Irwani. Kali ini kita akan membahas tentang hormon. Pengertian hormon merupakan getah yang dihasilkan oleh suatu kelenjar dan langsung diedarkan oleh darah. Kelenjar tersebut tidak mempunyai saluran khusus dan disebut sebagai kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kata hormon berasal dari kata hormain yang berarti memacu atau menggiatkan. Hormon diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit tetapi mempunyai pengaruh yang amat besar. Ciri-ciri hormon. Yang pertama, diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam jumlah yang sangat kecil. Yang kedua, diangkut oleh darah menuju ke sel atau jaringan target. Yang ketiga, mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat dalam sel target. Yang keempat, mempunyai pengaruh tidak hanya terhadap satu sel target, tetapi dapat juga mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan. Yang kelima, mempunyai pengaruh pengaktifan enzim khusus. Hormon memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk mengatur kadar air atau hemostatik, berfungsi untuk memacu pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku. Berdasarkan aktivitasnya, kelenjar endokrin dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Kelenjar yang bekerja sepanjang hayat, misalnya hormon yang memegang peranan dalam metabolisme. 2. Kelenjar yang bekerja mulai masa tertentu, misalnya hormon kelamin. Yang ketiga, kelenjar yang bekerja sampai masa tertentu saja, misalnya hormon pertumbuhan dan hormon timus. Hormon dibagi menjadi 2. Yang pertama ada eksokrin dan yang kedua ada endokrin. Yang pertama, kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar eksokrin didefinisikan sebagai kelenjar yang menghasilkan hormon yang dikeluarkan tidak di darah, tetapi di permukaan suatu organ atau jaringan epitel. Contoh dari kelenjar eksokrin adalah kelenjar di sekitar saluran pencernaan, kelenjar air mata, dan kelenjar minyak di kulit. Yang kedua, kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang mengeluarkan hormon ke darah. Kelenjar endokrin yang penting adalah yang pertama ada hipotalamus, yang kedua kelenjar hipofisa atau pituitari, yang ketiga kelenjar tiroid, yang keempat kelenjar paratiroid, yang kelima kelenjar pankreas, yang keenam kelenjar adrenal atau anak ginjal, yang ketujuh kelenjar timus, yang kedelapan kelenjar kelamin, gonad atau ovarium dan testis. Berdasarkan letaknya, kelenjar endokrin dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, kelenjar hipofisis, terletak pada dasar otak besar. Yang kedua, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, terletak di daerah leher. Yang ketiga, kelenjar paratiroid, terletak di dekat kelenjar tiroid. Yang keempat, kelenjar pankreas atau pulau Langerhans, terletak di dekat ventriculus atau perut besar. Yang kelima, kelenjar adrenal, terletak di bagian atas ginjal. Yang keenam, ovarium, terletak di daerah abdomen atau rongga perut. Yang ketujuh, testis, terletak di buah jakar dalam skrotum. Mekanisme kerja. Mekanisme kerja kelenjar endokrin mensekresi substansi kimia yang langsung dikeluarkan ke dalam pembuluh darah. Sekresinya disebut hormon. Hormon dilepas dari sel-sel khusus, kemudian masuk ke dalam aliran darah, kemudian hormon dibawa ke sel-sel target atau responsi sel, kemudian terjadi efek hormon. Kelenjar hipofisa, pituitari. Hipofisa adalah umbai otak yang terdiri dari bagian depan, anterior, yang disebut adenohipofisa, dan bagian belakang, posterior, yang disebut neurohipofisa. Adenihipofisa atau hipofisa anterior menghasilkan hormon-hormon sebagai berikut. Yang pertama, ada hormon gonadotropin, merangsang kelenjar kelamin untuk mensekresi hormon-hormonnya, yaitu FSH, follicle stimulating hormone, dan LH, luteinizing hormone. Yang kedua, ada ACTH, adrenocorticotropic hormone, menstimulir kelenjar korteks anak ginjal untuk mensekresi hormon-hormon kortikosteroid dan hormon kelamin. Yang ketiga, hormon tirotropin, menstimulir produksi tiroksin oleh tiroid. Yang keempat, hormon somatropin, mengatur pertumbuhan umum badan.
Yang kelima, hormon prolaktin. Laktogenik hormon menyebabkan laktasi pasca persalinan. Yang kedua, ada neurohipofisa atau hipofisa posterior. Adalah umbai belakang, terutama terdiri dari jaringan syaraf. Hormon yang dihasilkan adalah oksitosin, yaitu menyebabkan traksi uterus, stimulasi mulainya laktasi, mencegah pendarahan pasca persalinan. Yang kedua, vasopresin atau antidiuretik, menjaga agar tubuli ginjal meresorpsi kembali air sehingga tubuh tidak kehilangan cairan terlalu banyak, atau untuk mengobati diabetes insipidus. Informasi obat dengan resep dokter. 1. Somatotropin, berdaya kerja anabolik, digunakan untuk terapi substitusi gangguan pertumbuhan anak akibat kekurangan hormon, efektif sampai akhir pubertas. Pada orang dewasa meningkatkan energi dan vitalitas, memperbesar massa otot dan menurunkan massa lemak. Tetapi karena hormon ini tidak dapat diganti dengan hormon binatang, maka sediaan farmasinya sangat jarang. 2. Gonadotropin. Dalam pengobatan digunakan untuk mengatasi gangguan haid dan kemandulan baik pria maupun wanita. Sediaan gonadotropin diperoleh dari air kemih wanita hamil dan wanita setelah menopause, yaitu human chorionic gonadotropin dan human menopausal gonadotropin. Diberikan injeksi. 3. Oksitosin. Hormon ini dapat dibuat secara sintetis dalam kebidanan, digunakan untuk merangsang kontraksi uterus guna membantu persalinan, mencegah pendarahan yang berlebihan setelah persalinan, juga menstimulir kontraksi otot sekitar kelenjar susu sehingga mempermudah laktasi. Diberikan per injeksi. 4. Vasopresin, diperoleh dari sapi atau babi, digunakan pada pengobatan diabetes insipidus dengan gejala poliuria akibat kekurangan hormon antidiuretik, dan insufisiensi hipofisa, juga digunakan pada pendarahan varises di usofagus. Kelenjar tiroid terletak di leher bagian depan di samping kanan dan kiri trakea, melekat pada tulang laring, terdiri dari 2 lobus dan saling berhubungan. 1. Hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid, T3 atau triiodotironin, T4 atau tetraiodotironin, dan tirokalsitonin. 2. Bahan dasar pembentuk hormon adalah iodium yang diperoleh dari makanan dan minuman. 3. Jika asupan iodium kurang, maka akan menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid atau gondok. Kelenjar paratiroid terletak di dekat kelenjar gondok. Hormon yang dihasilkan yaitu paratohormon dengan fungsi mempertahankan kadar kalsium dan fosfor dalam darah. Menempel pada bagian anterior dan posterior kedua lobus kelenjar tiroid. Fungsi kelenjar paratiroid. 1. Mempercepat absorpsi kalsium dan intestium. 2. Mengontrol ekskresi kalsium dan fosfor oleh ginjal. 3. Jika suplai kalsium berkurang, hormon paratiroid menstimulir resorpsi tulang sehingga menambah kalsium dalam darah. Penggunaan hormon tiroid. 1. Untuk terapi substitusi pada hipofungsi tiroid. 2. Obesitas melawan kegemukan, yaitu sebagai komponen dari obat pengurus tubuh. 3. Untuk menurunkan kadar kolesterol. Efek samping. Overdosis timbul gejala hipertorosis terutama pada palpitasi, gelisah, sukar tidur. Interaksi. Tiroksin memperkuat efek antikoagulan, memperlemah efek insulin, anti dari diabetes oral, dan digoksin. Zat-zat tersendiri hormon tiroid. 1. Tiroksin, levotiroksin, Na, T4, tetraioditironin. Tiroksin berfungsi sebagai prohormon untuk liutironin, dibuat secara sintetis. Resorpsi di usus tergantung pada adanya makanan, maka sebaiknya diminum saat lambung kosong. 2. Liutironin, T3, triiodotironin.
Liotironin dibuat secara sintetis, khasiatnya kurang lebih 5 kali lebih kuat daripada tiroksin, tetapi efek samping lebih bahaya, kurang baik untuk terapi jangka panjang. 3. Kalsitonin bekerja mengaktifkan osteoklas dan perombakan tulang, menghambat resorpsi kembali kalsium dan tubuli ginjal yang berdampak turunnya kadar kalsium darah. Di samping itu juga berkhasiat analgesik. Zat antitiroid, tiroistatika. Zat antitiroid adalah zat yang berkhasiat menekan produksi hormon tiroid, khususnya digunakan pada keadaan hiperfungsi kelenjar tiroid. Zat-zat tersendiri: 1. Karbimazol, berkhasiat antitiroid kuat dan paling sering digunakan pada dosis normal. Efek samping jarang terjadi pada wanita hamil. Dosis diawasi karena dapat menyebabkan trauma pada bayi. Ibu menyusui sebaiknya tidak meminum obat ini karena mencapai air susu. 2. Propil tiourasil, khasiatnya kurang lebih 10 kali lebih kecil dari karbimazol. 3. Kalium yodida, garam ini digunakan pada trauma dan hipertirosis. Penggunaannya: A. Premedikasi guna memadatkan kelenjar 10-14 hari sebelum pembedahan. B. Profilaksis pada orang yang terkena radiasi. C. Ekspektoran, efek sampingnya besar maka jarang digunakan. 4. Iod. Data kerjanya melepaskan sinar-sinar ionisasi sehingga digunakan dalam ilmu kedokteran nuklir untuk terapi dan diagnosa. Kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Kerja pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Insulin mempermudah gerakan glukosa dari darah menuju ke sel-sel tubuh menembus membran sel. Di dalam otot, glukosa dimetabolisasi dan disimpan dalam bentuk cadangan. Di sel hati, insulin mempercepat proses pembentukan glikogen atau glikogenesis dan pembentukan lemak atau lipogenesis. Gangguan atau kerusakan pada pankreas salah satunya yaitu diabetes. Diabetes dibedakan menjadi 2 tipe. Tipe yang pertama, diabetes mellitus yang tergantung insulin atau insulin dependent diabetes mellitus atau IDDM. Pada IDDM, pankreas tidak dapat mensekresikan insulin dalam jumlah yang cukup, sehingga perlu pemberian insulin eksternal. Tipe kedua, diabetes mellitus yang tidak tergantung insulin atau non-insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM. Pada NIDDM, sekresi insulin pankreas kurang atau cukup, tetapi jaringan sudah mengalami resistensi terhadap insulin. Obat untuk jenis diabetes ini adalah antidiabetes oral atau ADO. Penyebab tipe ini adalah pola makan dan gaya hidup konsumtif, keturunan atau obesitas. Cara penanganan perlu dilakukan diet karbohidrat dan olahraga yang teratur. Terapi insulin. Insulin digunakan untuk terapi IDDM. Ada berbagai jenis. Ada yang onset dan durasinya ada yang pendek dan ada yang panjang. Ada yang dapat diberikan melalui injeksi intravena dan ada yang dapat diberikan secara injeksi intramuskular atau subkutan. Antidiabetik oral atau ADO. Antidiabetik oral dapat diberikan jika: yang pertama, tidak terdapat diabetes tipe 1. Yang kedua, tindakan diet dan olahraga tidak cukup menstabilkan glukosa darah pada diabetes mellitus tipe 2. Penggolongan. Ada 5 penggolongan ADO yang sekarang sering digunakan, yaitu 1. Turunan sulfonylurea dan analog sulfonamida. Golongan obat ini hanya berkhasiat jika tubuh masih bisa memproduksi insulin, meskipun jumlahnya sedikit dan hanya diindikasikan untuk penderita diabetes tipe 2 yang tidak membutuhkan insulin. Sulfonylurea menstimulir sel Langerhans untuk meningkatkan sekresi insulin. Absorpsi senyawa-senyawa sulfonylurea
melalui usus cukup baik sehingga dapat diberikan per oral. Efek sampingnya adalah berkurangnya sel darah putih atau leukopenia, hilangnya selera makan, mual, trombositopenia, dan alergi terutama klorpropamida. Turunan obat ini tidak boleh diberikan pada diabetes tipe 1 dan wanita hamil. Contoh, tolbutamid, klorpropamid, glibenclamid, gipizid, glikazid, glimepirid, dan gliquidon. Yang kedua, golongan biguanida. Golongan ini bekerja langsung pada hati, menurunkan produksi glukosa hati. Golongan biguanida dapat menimbulkan asidosis laktat yang dapat menyebabkan kematian terutama pada pasien gangguan ginjal. Oleh karena itu, yang saat ini masih dipakai hanya metformin karena frekuensi terjadi asidosis laktat cukup sedikit asal pasien tidak ada gangguan fungsi hati dan ginjal. Metformin digunakan pada penderita diabetes dewasa yang tidak tertolong dengan diet dan alergi terhadap golongan sulfonylurea. Yang ketiga, golongan meglitinida. Obat golongan ini cara kerjanya mirip dengan golongan sulfonylurea, bekerja meningkatkan sintesis dan sekresi insulin oleh kelenjar pankreas. Contoh, repaglinid dan neteglinid. Yang keempat, golongan thiazolidinedion. Kerja dari obat golongan ini diperkirakan menurunkan resistensi perifer, sebagaimana metformin. Contoh, troglitason, rosiglitason, dan pioglitason. Yang kelima ada golongan inhibitor aglukosidase. Golongan ini bekerja menghambat enzim aglukosidase. Enzim tersebut dalam saluran pencernaan berfungsi menguraikan oligosakarida atau disakarida menjadi glukosa. Jika polisakarida, oligosakarida, dan disakarida tidak terurai menjadi monosakarida, maka tidak akan terabsorpsi. Dengan demikian, kerjanya adalah menghambat absorpsi glukosa di saluran pencernaan. Obat-obat ini dapat diberikan dalam bentuk tunggal atau dikombinasikan dengan hipoglikemik lainnya. Contoh, akarbos dan miglitol. Kelenjar adrenal atau ginjal terletak menempel pada bagian atas ginjal. Bagian kulit menghasilkan kortison yang berfungsi mengatur metabolisme dan keseimbangan air dan garam. Sedangkan bagian sumsum atau medula menghasilkan adrenalin atau epinefrin yang berfungsi mempengaruhi denyut jantung, mengatur otot-otot kandung kemih, juga mengatur kadar gula darah dengan cara mengubah glikogen menjadi glukosa. Kelenjar ini berbentuk bola atau topi yang menempel pada bagian atas ginjal. Pada setiap ginjal terdapat satu kelenjar suprarenalis dan dibagi atas dua bagian, yaitu bagian luar yang disebut korteks dan bagian tengah disebut medula. Mekanisme kerjanya seperti hormon steroid lain. Adrenokortikoid mengikat reseptor sitoplasmik intraseluler pada jaringan target. Ikatan kompleks antara kortikosteroid dengan reseptor protein akan masuk ke dalam inti sel dan diikat oleh kromatin. Ikatan reseptor protein kortikosteroid kromatin mengadakan transkripsi DNA, membentuk mRNA, dan mRNA merangsang sintesis protein spesifik. Efek-efek kortikosteroid. Glukokortikoid merangsang glikogenolisis, katalisa glikogen menjadi glukosa, dan glikoneogenolisis atau katalisa lemak atau protein menjadi glukosa. Yang kedua, meningkatkan resistensi terhadap stres. 3. Merubah kadar sel darah dalam plasma. 4. Efek antiinflamasi. 5. Mempengaruhi komponen lain sistem endokrin. 6. Efek anti alergi. 7. Efek pada pertumbuhan. 8. Efek pada sistem lain. B. Mineralokortikoid. Efek mineralokortikoid mengatur metabolisme mineral dan air. Mineralokortikoid membantu kontrol volume cairan tubuh dan konsentrasi elektrolit, terutama natrium dan kalium. Dengan jalan meningkatnya reabsorpsi natrium positif, meningkatnya ekskresi kalium positif dan hidrogen positif. Efek ini diatur oleh aldosteron atau pada kelenjar adrenal yang bekerja pada tubulus ginjal, menyebabkan reabsorpsi natrium, bikarbonat, dan air. Sebaliknya, aldosteron menurunkan reabsorpsi kalium yang kemudian hilang melalui urin. Peningkatan kadar aldosteron karena pemberian dosis tinggi mineralokortikoid dapat menyebabkan alkalosis atau pH darah alkalis.
dan hipokalemia, sedangkan retensi natrium dan air menyebabkan peningkatan volume darah dan tekanan darah. Kelenjar timus terletak dalam rongga mediastinum di belakang osternum dalam rongga torak, berwarna kemerahan dan terdiri dari 2 lobus. Fungsi kelenjar timus yang pertama sebagai sumber sel yang bersifat imunologis, yang kedua mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, yang ketiga mengaktifkan pertumbuhan badan sehingga pertumbuhan meningkat pada masa bayi sampai remaja dan setelah dewasa pertumbuhan berkurang. Kelenjar kelamin pada wanita terletak pada ovarium. Hormon yang dihasilkan yang pertama itu ada estrogen, yaitu untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder. 2 ada progesteron, yaitu mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Yang pada laki-laki itu ada terletak di bagian testis. Hormon yang dihasilkan yang terpenting yaitu testosteron yang berfungsi mempertahankan proses pembentukan sperma dan menumbuhkan ciri-ciri kelainan sekunder. Ovarium yang pertama itu merupakan kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur, hormon estrogen dan hormon progesteron. Yang kedua, sekresi estrogen dihasilkan oleh folikel de Graaff dan dirangsang oleh FSH. Yang ketiga, estrogen berperan penting dalam masaknya folikel, ovulasi, pembuahan, transport sel telur yang telah dibuahi ke dinding uterus dan penyarangnya di situ. Yang keempat, zat estrogen digunakan untuk terapi substitusi pada keluhan klimakterium, pada dosis tinggi menekan laktasi, mencegah ovulasi, dan pengobatan osteoporosis sudah menopause. Yang keenam, progesteron dihasilkan oleh korpus luteum dan dirangsang oleh LH. Yang ketujuh, progesteron berfungsi mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima sel telur yang sudah dibuahi. Juga berfungsi sebagai menstimulasi perkembangan endometrium atau lapisan dalam rahim dan kelenjar susu jika terjadi kehamilan. Zat-zat estrogen, informasi obat dengan resep dokter. Yang pertama itu ada estradiol, merupakan estrogen alamiah terkuat. Digunakan pada terapi substitusi pada klimakterium, postmenopause, prevensi osteoporosis, dan kanker prostat. Pemberian per oral bioavailabilitasnya rendah, sehingga diberikan per injeksi sebagai esternya dalam pelarut minyak. Diserap dengan baik melalui kulit, plaster exudem, dan mukosa krim vaginal. Yang kedua ada etinylestradiol, turunan semi-sintetik yang berdaya amat kuat. Per oralnya sama efektifnya dengan estradiol intramuskular. Zat ini juga digunakan secara oromukosal dan merupakan komponen dari banyak pil anti hamil. Yang ketiga ada estriol, yaitu hormon ini aktif secara oral. Sifatnya mirip estron, digunakan pada klimakterium kontinu dan sebagai krim berkat efek stimulasinya terhadap mukosa vagina dan cervix. Yang keempat ada dietilstilbestrol, yaitu aktif per oral dengan daya kerja panjang, tetapi karena bersifat karsinogenik, zat ini tidak lagi digunakan. Yang kelima ada estron, digunakan untuk terapi substitusi hormonal, dan dalam pil anti hamil dapat digunakan secara kontinu untuk gejala klimakterium. Efek samping lebih ringan daripada estradiol. Zat-zat progesteron dalam pengobatan progestagen digunakan untuk yang pertama mencegah kehamilan pada pil KB. Yang kedua mencegah keguguran akibat kurang sekresi progesteron. Yang ketiga terapi substitusi pada keadaan klimakterium dan menopause. Yang keempat pada gangguan haid akibat defisiensi progesteron. Yang kelima pada endometriosis dan kemandulan yang diakibatkannya. Selain sediaan pil, progesteron juga diberikan dalam bentuk implan yang pemakaiannya ditanam di bawah kulit, di mana zat aktifnya dilepaskan secara perlahan untuk memberikan perlindungan yang lama, bahkan sampai 5 tahun. Selain itu, progesteron juga tersedia dalam bentuk injeksi. Zat-zat tersendiri derivat progesteron. Yang pertama itu ada megestrol, yaitu hormon ini mempunyai daya progestagen kuat, juga memiliki daya antiestrogeni, digunakan pada kanker mamae dan kanker endometrium. Yang kedua ada medroxyprogesteron asetat. Zat ini digunakan pada kanker payudara yang rentan histamin telah menopause, juga sebagai pil suntik anti hamil, memiliki efek androgen tanpa efek estrogen.
Derivat testosteron. Yang pertama itu ada noretisteron. Hormon ini berkhasiat menekan ovulasi serta memiliki daya androgen dan estrogen lemah. Juga efek antiestrogen digunakan dalam pil anti hamil juga untuk menunda haid. Yang kedua, linestrenol di dalam hati dirombak jadi noretisteron, memiliki daya estrogen, antiestrogen dan androgen, digunakan terutama dalam pil anti hamil, kombinasi juga digunakan pada gangguan haid. Yang ketiga ada levonorgestrel. Hormon ini mempunyai efek progestagen yang kuat dengan kerja panjang, juga berdaya anti-estrogen kuat dan androgen lemah, digunakan dalam pil anti hamil kombinasi. Testis. Yang pertama, testis pada mamalia terdiri dari tubulus yang dilapisi oleh sel-sel benih atau sel germinal. Tubulus ini dikenal dengan tubulus seminiferus. Yang kedua, testis mensekresikan hormon testosteron yang berfungsi merangsang pematangan sperma atau spermatogenesis dan pembentukan tanda-tanda kelamin pria, misalnya pertumbuhan kumis, janggut, bulu dada, jakun, dan membesarnya suara. Yang ketiga, sekresi hormon tersebut dirangsang oleh ICTH yang dihasilkan oleh hipofisis bagian anterior. Yang keempat, sewaktu pubertas, hipofisis anterior memproduksi gonadotropin, yaitu hormon FSH dan LH. Sekresi kedua hormon ini dipengaruhi oleh GnRF atau gonadotropin releasing factor yang berasal dari hipotalamus. Informasi obat dengan resep dokter. Testosteron dibuat secara semisintetis karena absorpsinya dari usus dan bioavailabilitasnya kurang baik, maka diberikan dalam bentuk injeksi sebagai esternya dalam pelarut minyak. Yang kedua, prasteron diproduksi dalam jumlah banyak di anak ginjal, digunakan sebagai food supplement pada terapi alternatif berbagai gangguan. Yang ketiga, mesterolon. Pada dosis terapi, zat ini mempengaruhi hipofisa sehingga sekresi testosteron dan spermatogenesis tidak terhambat. Sekian presentasi dari kelompok 1. Ada ingin bertanya?